Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba lewat siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Amerika umumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Lantas akankah konflik tiga negara ini akan menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, sering meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Eskalasi yang meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran membuat banyak protes di berbagai negara. Selain aksi unjuk rasa di depan rumah Netanyahu, Israel, unjuk rasa juga terjadi di kota Wina, Austria. Para demonstran berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem untuk mengecam operasi militer Israel terhadap Lebanon dan Iran. Para demonstran meneriakkan slogan dengan membawa papan bertuliskan "Hentikan mempersenjatai Israel dan hentikan serangan ke Iran". Beberapa warga Yerusalem mengenakan seragam tahanan dan memakai topeng wajah Netanyahu dengan meneriakkan tuduhan Perdana Menteri kriminal. Sementara ratusan orang berpawai di jalan-jalan di tengah kota Wina sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Iran. Unjuk rasa ini menyerukan untuk dihentikannya serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran dan berduka atas para siswi yang tewas dalam serangan udara di Minab, Iran.
Media Iran melaporkan sekitar 1.700 orang tewas sejak serangan pada 28 Februari lalu. Amerika umumkan kirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah, disebut akan lakukan serangan darat. Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kapolri usut tuntas penyiraman air keras terhadap aktivis. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Diandra Mukti. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami memiliki informasi. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman meluncurkan rudal salvo balistik dalam gelombang ke-51 Operasi True Promise 4. Rekaman tersebut dibagikan Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan puluhan rudal tengah disiapkan untuk diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan itu diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Pangkalan Udara Al-Kharj di Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Khark, pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Iran terus bombardir fasilitas strategis Irak. Di hari yang sama, serangan udara Iran hantam kilang minyak Lanas di Kurdistan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad.
Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan tersebut setelah sebuah drone dicegat dan meledak di area kilang minyak, menurut pihak berwenang. Menurut Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, 9 rudal balistik dan 33 drone ditembakkan ke arah Uni Emirat Arab pada hari Sabtu. Jumlah total proyektil yang ditembakkan ke negara itu sejak 28 Februari termasuk 1.600 drone, 294 rudal balistik dan 15 rudal jelajah. Perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Serangan rudal Israel menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu waktu setempat. 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Sebuah serangan rudal menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah pada Sabtu waktu setempat. Media Iran melaporkan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Para korban merupakan pekerja yang berada di dalam pabrik saat rudal menghantam lokasi. Rudal itu menghantam sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Diketahui serangan terjadi pada hari kerja ketika aktivitas produksi sedang berlangsung. Pemerintah Iran pun menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Sebelumnya pada 8 Maret lalu, serangan artileri juga merusak konsulat Rusia di Isfahan dan melukai sejumlah staf diplomatik. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM kembali merilis rekaman yang menunjukkan serangan terbaru ke Iran pada hari Sabtu. Sebelumnya Amerika Serikat juga menyerang Pulau Karg, Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman terbaru yang menunjukkan detik-detik pasukan AS menyerang target Iran pada Sabtu waktu setempat.
Serangan ini menjadi salah satu rangkaian operasi Epic Fury yang terus dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di Pulau Khark, Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Trump mengklaim Komando Pusat Amerika Serikat telah melakukan salah satu serangan bom paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah dan menghancurkan target militer di Pulau Khark, Iran. Trump mengatakan saat ini AS memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut. Namun Trump memberikan ancaman akan